Kan justru saya malah curiga seakan-akan beliau ini seakan-akan mencegah biar para kiai ketika melihat kelakuan si Habib Bahar tersebut biar tidak mengkritik. Karena kalau mengkritik, kalau misalkan ikut menjelekkan Habib Bahar, berarti seperti para kiai ini seperti kena adu domba. Jadi kata-kata Habib Lutfi ini sebenarnya justru tidak meredamkan, tapi seakan-akan kayak menjustifikasi, kayak membenarkan apa yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Kalau memang betul-betul beliau ini memang cinta pada NKRI, memang beliau ingin menghormati para kiai-kiai pribumi ini, kenapa Habib Lutfi tidak ikut menegur Habib Bahar bin Smith? Apalagi ketika jelas-jelas Habib Bahar bin Smith ini jelas-jelas menganggap meremehkan Duriyah Wali Songo. Padahal, tapi yang kita sayangkan ya, kenapa kok Habib Lutfi ini diam? 1000 bahasa. Nah, dari diamnya beliau inilah yang saya secara pribadi sebagai muhibbin beliau, yang awalnya adalah muhibbin berat beliau, sangat mengagumi beliau, saya menjadi ragu terhadap beliau ini. Dan tentu ini juga banyak dialami oleh kawan-kawan kita yang terutama yang menjadi muhibbin beliau juga, menjadi murid beliau Habib Lutfi bin Yahya ini. Jadi sekarang walaupun saya ini masih mengikuti torekoh beliau dari sanadnya Habib Lutfi, tapi untuk hadarah seperti untuk Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu saya sudah tidak pakai bin Yahya lagi, hanya sampai bin Ilyas. Itu sampai di situ saja ya. Walaupun beliau Habib Lutfi bin Yahya ini adalah mungkin sebagai guru kita, ulama panutan kita ya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin masih menjadi seorang muhibbin yang begitu fanatik buta, mari sadarilah bahwa memang kenyataannya, faktanya beliau memang seperti ini. Jadi kita harus melihat sesuatu itu lebih objektif ya. Jadi kalau ada yang salah dilakukan oleh guru kita, oleh kiai kita, ulama kita, ya memang kita harus berani menyalahkan. Apalagi ini menyangkut sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang Habib Lutfi bin Yahya. Maaf sebelumnya saya disclaimer dulu, pembahasan saya kali ini sama sekali tidak bertujuan ingin menjelekkan atau mencemooh siapapun itu, karena yang sedang kita bahas adalah beliau Abah Lutfi. Jadi ini perlu kita pahami bersama bahwa apa yang akan saya sampaikan di sini adalah murni ingin meluruskan yang benar, ingin meluruskan sejarah, terutama ini tentang masalah sejarah. Sama sekali tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. Habib Lutfi adalah guru saya, dan guru adalah tetap guru, dan ketika ada yang salah maka harus kita luruskan, harus kita ikut memperingatkan, karena kalau kesalahan ini menyangkut umat, menyangkut masyarakat, jikalau ada banyak yang terkelabui, maka kita juga wajib untuk ikut meluruskan ya. Jikalau ada ucapan guru yang benar, maka akan tetap kita ambil, kita ikuti. Tapi kalau ada yang salah, tidak kita ikuti. Tapi segala tindakan yang memang telah merugikan masyarakat dan sebagainya, misalkan memalsukan sejarah, memalsukan makam, maka kita harus berusaha untuk ikut meluruskan. Kita ingin memperjuangkan kebenaran yang sesungguhnya. Ya baik, terima kasih. Jadi ada beberapa hal kenapa
kok beliau ini semakin lama semakin diragukan ya, semakin diragukan ketokohan beliau, kefiguran beliau sebagai seorang ulama panutan, sebagai seorang yang selama ini dielu-elukan oleh banyak masyarakat, tapi atas perkembangannya polemik nasab yang digelurakan oleh Kiai Imaduddin dan kawan-kawan, akhirnya banyak hal yang telah terbongkar, banyak rahasia yang telah terbongkar, sehingga ini secara tidak langsung telah membuat Habib Lutfi bin Yahya itu semakin diragukan, terutama dari mereka para muhibin-muhibinnya selama ini yang begitu fanatik buta kepada beliau. Akhirnya banyak di antara mereka yang mulai sadar diri, menyadari siapa beliau yang sebenarnya, mulai memahami siapa beliau yang sebenarnya. Ternyata ada banyak hal yang perlu diluruskan dalam diri beliau. Di sini ada 3 hal yang membuat para muhibin ini semakin meragukan beliau Habib Lutfi bin Yahya ini. Jadi 3 hal inilah yang telah membuat karisma kewibawaan beliau sebagai seorang tokoh ulama panutan yang selama ini dilulukan masyarakat menjadi semakin diragukan oleh muhibinnya dan terutama masyarakat secara umum ya. Yang pertama adalah beliau ini diam ketika ada seorang habaib yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi dia berkata kasar, berkata kotor, berkata rasis. Dan itu bisa kita lihat di antara Habib itu yang sudah jelas bisa kita lihat adalah Habib Bahar bin Smith. Jadi apa yang dilakukan Habib Bahar bin Smith ini, kalau kita sudah melihat semua bahwa apa yang dilakukannya itu sudah di luar batas, sudah sangat keterlaluan, yaitu sangat sekali menunjukkan kepingin diakuinya sebagai cucu Nabi, tapi justru perilakunya sama sekali tidak mencerminkan. Banyak kata-katanya yang kasar, rasis, menganjingkan orang, menganggap orang sebagai taek dan sebagainya. Apalagi yang paling parah itu yaitu menganggap Wali Songo ini bukan sebagai dari bagian Duriah Nabi. Nah, ketika Habib Bahar bin Smith berkuar-kuar semacam ini yang sangat saya sayangkan ya ini dari kacamata saya pribadi, dan tentu saya yakin ini juga kacamata tentu yang dirasakan oleh banyak orang, yang terutama mereka yang menjadi muhibinnya Habib Lutfi, yang sangat mengidolakan Habib Lutfi, mereka para murid-murid Habib Lutfi tentu banyak merasakan yang seperti saya ini, yaitu kenapa kok beliau ini ada peristiwa Habib Bahar bin Smith berkoar-koar semacam itu, kok sama sekali beliau ini tidak melerainya, atau maksudnya tidak mengingatkan, atau istilahnya sekedar menyindir dan sebagainya dalam sebuah pengajian beliau. Itu sama sekali tidak ada. Ini yang dari pengamatan saya, dari saya pribadi, ini sangat saya sesalkan, sangat disayangkan. Kenapa kok beliau itu yang saya kenal selama ini, yang kita kenal selama ini, kita kenal sebagai seorang yang sangat NKRI, sangat Pancasilais, mengajak kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, tapi ternyata kenapa beliau ini melihat ada Bahar bin Smith ini dengan begitu congkaknya berkata rasis, menyombongkan dirinya, mengaku sebagai Duriah Nabi, lagi mengaku-ngaku aja, ini sudah menampakkan sebuah kesombongan yang luar biasa, sudah perlakuan yang tidak pantas, termasuk kata-katanya yang kotor, rasis kepada kepala negara Pak Jokowi dan sebagainya. Ini kok kenapa kok Habib Lutfi itu diam, kok tidak istilahnya ikut memperingatkan atau ikut menegur dan sebagainya. Tapi yang saya sangat sayangkan itu justru dari ceramah-ceramah beliau itu yang keluar adalah kita jangan sampai diadu domba,
para kiai jangan sampai diadu, jangan dibentur-benturkan dengan para habaib. Habaib juga jangan dibentur-benturkan dengan para ulama dan kiai. Kok isi ceramahnya kok selalu begitu? Kok selalu para kiai ini jangan sampai diadu domba, dibentur-benturkan? Ini maksudnya apa? Kenapa kok justru tidak menyindir atau menampar Habib Bahar yang jelas berkelakuan rasis semacam itu? Maksudnya apa? Kan justru saya malah curiga seakan-akan beliau ini seakan-akan mencegah biar para kiai ketika melihat kelakuan si Habib Bahar tersebut biar tidak mengkritik. Karena kalau mengkritik, kalau misalkan ikut menjelekkan Habib Bahar, berarti seperti para kiai ini seperti kena adu domba. Jadi kata-kata Habib Lutfi ini sebenarnya justru tidak meredamkan, tapi seakan-akan kayak menjustifikasi, kayak membenarkan apa yang dilakukan Habib Bahar bin Smith. Jadi ketika orang itu sudah mulai, masyarakat sudah mulai meresah, gelisah, para kiai, sebagian kiai ya terutama yang kiai yang kritis, ini tentu sudah gerah dari ucapan-ucapan Habib Bahar bin Smith. Tentunya mereka ingin war-warnya Habib Bahar ini segera dihentikan. Tapi kok justru yang keluar dari Habib Lutfi bin Yahya ini kok justru tidak mengingatkan, tapi kok beliau seperti diam seribu bahasa. Yang ada kok justru malah jangan kita mudah diadu domba antara kiai dan para habaib. Jikalau kita sudah tidak diadu domba, maka kita akan mudah sekali, bangsa ini akan mudah sekali dilemahkan, akan mudah sekali diserang oleh para penjajah dan sebagainya. Sebenarnya apa yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya ini benar, bagus, maksudnya bagus. Tapi yang sangat disayangkan, kenapa kok seperti ucapan-ucapan beliau ini seperti ingin meredam para kiai, para tokoh-tokoh di Nusantara ini, meredam ketika mereka ini mau mengkritik pada Habib Bahar bin Smith. Seakan-akan kayak begitu. Kalau memang betul-betul beliau ini memang cinta pada NKRI, memang beliau ingin menghormati para kiai-kiai pribumi ini, kenapa Habib Lutfi tidak ikut menegur Habib Bahar bin Smith? Apalagi ketika jelas-jelas Habib Bahar bin Smith ini jelas-jelas menganggap meremehkan Duriyah Wali Songo, padahal beliau ini, Habib Lutfi ini sering sekali menghadiri khol-khol dari Wali Songo, termasuk Sunan Kalijogo di Demak. Beliau ini sering hadir, dipanggil dalam acara selapanan dalam memperingati khol dari Sunan Kalijogo itu. Beliau sering mengisi di situ. Kenapa kok di sini seperti tidak ada meluruskan, apa yang kamu ucapkan ini salah Bahar bin Smith, bahwa sebenarnya Wali Songo ini bagian dari Duriyah Nabi. Kan beliau juga ikut menghadiri. Dan Habib Lutfi juga adalah masih terah, kalau tidak salah dari pihak jalur wanita, yaitu dari jalur Syarifah. Yaitu kalau tidak salah beliau masih sambung dengan Sunan Derajat, yaitu Syarif Hidayatullah. Kalau tidak salah ya itu. Nah tentu kan harusnya dari beliau ini juga paling tidak beliau ini ikut menegur. Kalau seandainya beliau ketika kejadian Bahar bin Smith itu berkuar semacam itu, terus beliau turun ikut menegur, meluruskan, apa yang kamu ucapkan ini salah Bahar, mungkin Bahar bin Smith ini tidak akan dikuya-kuya, tidak akan dibully oleh kita semua atau mereka yang telah mendukung Duriyah Wali Songo. Dan tentu tesisnya Kiai Imad mungkin tidak keluar kalau seandainya apa yang diucapkan Bahar Smith kemudian dikanter oleh Habib Lutfi bin Yahya. Tapi yang kita sayangkan ya, kenapa kok Habib Lutfi ini diam seribu bahasa. Nah dari diamnya beliau inilah yang saya secara pribadi sebagai muhibbin beliau, yang awalnya adalah muhibbin berat beliau, sangat mengagumi beliau, saya menjadi ragu terhadap beliau ini. Dan tentu ini juga banyak dialami oleh kawan-kawan kita yang terutama yang menjadi muhibbin beliau juga, menjadi murid beliau Habib Lutfi bin Yahya ini. Ya. Kemudian yang kedua yang membuat Habib Lutfi bin Yahya ini diragukan adalah karena adanya pemalsuan makam, ya, adanya makam-makam yang tiba-tiba
menjadi bin Yahya. Istilahnya kalau Kiai Nur Ihya menganggap Yahyanisasi. Tiba-tiba banyak makam-makam yang ada Yahya-Yahyanya ini. Baik di Jawa Timur maupun di Jawa Barat, Jawa Tengah dan sebagainya. Dan ini yang tidak bisa ditolak, yang membuat saya semakin ragu, itu adalah pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. Ini tidak bisa ditawar lagi, ini tidak bisa dibantah lagi pemalsuan itu. Karena sudah terbukti bahwa makam KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang menganggap Habib Hasan bin Toha adalah sebagai KRT Sumodiningrat, itu adalah palsu karena sudah ditolak mentah-mentah oleh pihak Keraton Yogyakarta. Dan itu sudah jelas. Dan para sejarawan, para peneliti banyak yang sudah berkomentar. Kita sudah lihat sendiri komentar-komentar mereka. Kalau memang makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kemudian itu dianggap sebagai makamnya KRT Sumodiningrat, jelas ini adalah palsu. Dan ini adalah pemalsuan yang sudah tampak jelas sekali dan sudah tidak bisa dibantah lagi. Dan itu memang ada campur tangan dari Habib Lutfi bin Yahya, dan itu jelas ada campur tangan dari beliau, dan ini tidak bisa dibantah lagi. Dan yang sudah jelas terbukti lagi adalah ketika di hall terakhir yang kemarin itu, ternyata ketika hall di situ sudah tidak mencantumkan nama KRT Sumodiningrat. Ini sudah menunjukkan bahwa apa yang dilakukan selama ini, makam Hasan bin Toha dianggap sebagai Sumodiningrat, itu adalah sebuah pemalsuan. Jadi itu sudah dibuktikan sendiri ketika hall yang terakhir kemarin sudah tidak ada penyebutan nama KRT Sumodiningrat, dan ini adalah bukti nyata. Inilah yang membuat saya secara pribadi semakin bertambah ragu kepada beliau Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian yang ketiga yang membuat saya semakin ragu lagi kepada beliau adalah merubah silsilah thariqah. Ternyata yang seharusnya itu adalah melewati jalur ada kiai ini, ada kiai ini, tapi ternyata itu telah dirubah. Dan tidak hanya merubah silsilah thariqah, Habib Lutfi bin Yahya juga telah merubah tokoh ulama dijadikan sebagai bin Yahya, diyahyanisasi. Yang di sini sudah jelas adalah Mbah Abdul Malik dan Mbah Ahmad Nahrawi. Di situ jelas di bin Yahyakan. Dan saya sendiri yang sering mengamalkan aurat karena saya termasuk murid thariqah beliau, yaitu saya mengambil sanad thariqah beliau dan bi'ah thariqah sama Habib Lutfi bin Yahya itu. Makanya saya sering sekali mengamalkan auratnya itu, dan setiap hadrah auratnya itu saya hafal sekali bahwa Al-Qutbi As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya itu ada. Itu di situ dicantumkan. Ya, itu jelas sekali Al-Qutbi As-Sayyid, ada As-Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Itu ternyata. Dan sebelumnya saya ya mengamalkan thariqah ini secara yakin insya aja, tapi setelah tahu ternyata itu setelah dikonfirmasi dari pihak keluarga dari Mbah Abdul Malik sendiri, ternyata Mbah Abdul Malik ini tidak ada hubungannya dengan bin Yahya, tidak ada, keluarga Yahya tidak ada. Jadi sekarang walaupun saya ini masih mengikuti thariqah beliau dari sanadnya Habib Lutfi, tapi untuk hadrah seperti untuk Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu saya sudah tidak pakai bin Yahya lagi, hanya sampai bin Ilyas. Itu sampai di situ saja ya. Inilah yang membuat para muhibin Habib Lutfi ini semakin lama semakin ragu terhadap beliau. Semoga ini bisa membuat beliau Habib Lutfi bin Yahya mengetahui bahwa apa yang beliau lakukan selama ini dengan pemalsuan makam, dengan merubah silsilah thariqah, dan kemudian diamnya beliau ketika melihat adanya para sesama klan dari beliau, yaitu klan Ba'alawi, seperti apa yang dilakukan Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Syihab, tentunya beliau juga ikut menegurnya.
kalau orang betul-betul apa yang dilakukan salah satu keluarga mereka itu melakukan kesalahan, itu seharusnya apa yang dilakukan salah satu keluarga yang memang menyadari itu tidak baik, tentunya adalah mengingatkan, bukan malah diam ya. Semoga Habib Lutfi bin Yahya menyadari tentang semua ini ya, terutama pemalsuan makam-makam tidak berlanjut, adanya penemuan makam-makam yang ternyata bin Yahya ini sudah jelas sekali, itu tentu tidak dapat dipungkiri, dan semoga ini segera berhenti, dan ketika diluruskan beliau ini betul-betul legowo, betul-betul menerima, karena faktanya memang sebelumnya tidak ada. Terus kemudian ada makam-makam baru atau mungkin makam lama yang sudah tidak terurus, tiba-tiba ada bin Yahya dan sebagainya. Ya, saya tidak tahu tujuannya untuk apa ya. Yang jelas yang bisa saya tangkap, tujuan ini jelas ingin menguatkan klan Baklawi, klan bin Yahya, bahwa mereka ini betul-betul adalah tokoh sejarah di Nusantara ini, karena memang sudah ada makamnya sejak dahulu. Nah, ini yang ingin ditancapkan, ingin didoktrinkan di masyarakat kita di Nusantara ini. Jadi kita harus selalu waspada. Walaupun beliau Habib Lutfi bin Yahya ini adalah mungkin sebagai guru kita, ulama panutan kita, ya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua yang mungkin masih menjadi seorang muhibbin yang begitu fanatik buta, mari sadarilah bahwa memang kenyataannya, faktanya beliau memang seperti ini. Jadi kita harus melihat sesuatu itu lebih objektif ya. Jadi kalau ada yang salah dilakukan oleh guru kita, oleh kiai kita, ulama kita, ya memang kita harus berani menyalahkan. Apalagi ini menyangkut sejarah, tentu sangat penting sekali untuk anak cucu kita. Harapan saya kepada para saudara-saudaraku, para muhibbin Habib Lutfi atau mungkin murid beliau ya, saya harap ini bisa ikut membantu mencerahkan kita semua ya. Ya, mari kita untuk lebih proporsional, mari kita untuk lebih objektif melihat segala sesuatu ini ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.